Welcome to Furman Panipahan Channel. Ada yang bertanya, sejauh mana kekuasaan Jokowi itu? Apakah Jokowi akan berkuasa terus-menerus setelah dia turun dari tampuk jabatannya, yaitu Presiden RI Republik Indonesia yang ketujuh, dan kemudian digantikan oleh Prabowo Subianto sebagai rekan rivalnya 2 kali pemilu. Apakah setelah turun Jokowi akan tamat kekuasaannya? Ternyata beberapa bulan dia sebelum turun melakukan manuver banyak sekali yang tidak terduga ya. Dia ya beberapa kali kita lihat dia mengunjungi IKN, dan sekarang rapat kabinet telah terlaksana di IKN. IKN sepertinya akan berlanjut, tapi masih dalam pembangunan. Tapi di sisi lain Prabowo Subianto adalah presiden terpilih bukan tanda petik ya, berkat dukungan Joko Widodo. Joko Widodo mungkin sebagai tokoh tidak seluruhnya mendukungnya gitu, tapi dia memiliki kekuasaan yang bisa mengendalikan suara dengan cara-cara politis yang sah tentunya, tidak melanggar konstitusi. Maka tidak bisa kita hakimi Jokowi. Jokowi dia kebetulan saja memiliki kekuasaan dan dia memanfaatkan kekuasaan itu, dan itu sah di dalam politik kita. Dia memanfaatkan eh, ketakmampuan masyarakat kita ketakmampuan masyarakat kita dalam berpikir mandiri, sehingga dengan tanda petik BLT cukup untuk meraih suara-suara mereka. Oleh karena itu sangat wajar Prabowo Subianto menang dalam satu putaran, karena putaran-putaran BLT itu luar biasa. Data-datanya bisa kita lacak di YouTube ya. Mungkin juga kalian juga menonton tentang film senyap itu ya, tentang BLT. Oke, kembali kepada pertanyaan, apakah Joko Widodo akan berkuasa setelah turun dari tampuk kekuasaan Presiden RI? Terjadi Partai Golkar kehilangan kepemimpinan. Ada yang mengatakan bahwa itu disebabkan oleh Joko Widodo. Dugaan itu tentunya tidak beralasan saat ini. Kita akan melihat jika Joko Widodo diangkat oleh ketua umum terpilih nantinya di Golkar menjadi penasehat atau apalah itu di tubuh Golkar atau di partai Golkar, maka dugaan itu menjadi semakin mengerucut dan menguat bahwa memang ada manuver, ada permainan, ada kontrak politik, ada katakanlah sandra, politik sandra. Di video saya sebelumnya saya juga sempat menyajikan bagaimana Erlangga itu gugup dan beberapa kali mengulang kalimatnya, karena secara psikologis kita bisa melihat raut wajahnya yang cemas dan terintimidasi, seakan-akan ada ancaman yang besar di depannya, tapi dia harus tampak berwibawa untuk mengatakan dia mundur dari tampuk kekuasaannya sebagai ketua umum Golkar. Ini tentu menaruh kecurigaan kita semua bahwa Golkar dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka ke depan kita akan melihat apakah Joko Widodo akan bergabung dengan Golkar atau tidak. Jika tidak, maka dugaan-dugaan sebelumnya tentu tidak beralasan. Tapi jika pada akhirnya Joko Widodo bergabung dengan Golkar, maka dugaan-dugaan itu semakin mengerucut dan kuat bahwa memang ada yang terjadi di belakang tubuh Golkar, yaitu dikendalikan oleh orang yang dulu kita sebut sebagai boneka,
sekarang dia membonekakan semua partai. Bayangkan PKS dengan Anies Baswedan terpisah. Bayangkan Surya Paloh dengan Nasdemnya terpisah dengan Anies Baswedan. PKB Muhaimin Iskandar juga tidak mampu mendukung Anies Baswedan di pilkada tahun ini 2024, khususnya di DKI Jakarta. Maka sangat luar biasa kita bisa menebak ya, bukan hanya menebak tapi menduga secara secara mendalam, secara pasti itu ya, menduga secara pasti itu gimana maksudnya? Ya kira-kira begitu. Bahwa memang ada kontrak politik yang sudah dijanjikan. Mungkin kita lihat ke depan juga memang sulit akan menjadi dugaan-dugaan atau temuan-temuan yang menjadi data bahwa kejadian hari ini adalah semuanya berdasarkan kontrak politik. Karena Prabowo Subianto sejak awal menyatakan ketika dia menang, dia akan merangkul semua partai. Tentu merangkul semua partai bukan berarti tanpa syarat, gitu kan? Dan hari ini kita bisa melihat mereka yang tidak mendukung petahana atau partai yang bergabung dengan Gerindra, dengan Prabowo itu, maka bisa dikatakan mereka tidak bergabung dalam pengertian tidak ikut andil dengan pemerintahan terpilih. Itulah yang terjadi. Jadi mereka yang menolak Anies sama dengan mereka yang menerima ikut bergabung dengan Prabowo Subianto. Mereka yang bergabung dengan Prabowo Subianto berarti mereka mengikuti konsekuensinya, gitu kan? Yaitu mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan ke depan, entah itu akan dapat kursi kementerian atau dapat proyek atau macam-macam. Itulah yang akan terjadi. Teman-teman, bahwa kekuasaan Joko Widodo tidak bisa kita tebak saat ini apakah dia akan langgeng seterusnya atau justru akan hancur. Dinasti politik itu menjadi diskursus baru di dalam partai kita. Di sisi lain, banyak juga yang mewajarkan dinasti politik itu. Tentu ini akan menjadi dialektika berkepanjangan. Akan tetapi, cara-cara nepotisme itu tidaklah dibenarkan di dalam konstitusi kita. Artinya, jika itu terus berlanjut dan terus berlanjut, pemerintahan tidak memperdulikan kepentingan masyarakat lebih banyak dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga serta koleganya, maka akan ada revolusi. Revolusi kedua yang mungkin lebih dramatis, lebih tragis, dan lebih banyak korban lagi. Dan memang begitu, sebuah bangsa itu untuk maju memang harus ada konflik. Konflik itu mengakhiri kegemukan ya. Di dalam tubuh manusia, kalau manusia itu gemuk, maka dia harus membuat konflik di dalam tubuhnya. Dengan cara apa? Membakar lemak. Membakar lemak itu adalah konflik. Oleh karena itu, tubuh Indonesia ini terlalu gemuk. Gemuk dengan korupsi, gemuk dengan kebohongan, gemuk dengan nepotisme dan politik identitas dan sebagainya. Kita akan terus-menerus mengikuti perkembangan politik kita karena kita berada di Indonesia tentunya ya. Orang yang buta politik dia tidak akan nyaman ya hidupnya. Maka di era teknologi yang berkembang dan begitu canggih hari ini, jika ada orang yang masih buta dan masih riskan dengan berbicara politik, maka alangkah kasihan ya, alangkah kasihan. Terima kasih.